Sound production, take one. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Halo teman-teman, di video ini kami akan membahas apa itu analisa sumber dan penggunaan kas. Ada yang tahu apa itu? Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Analisa sumber dan penggunaan kas merupakan laporan yang disusun untuk mengetahui perubahan kas pada satu periode tertentu dan memberikan alasan pada perubahan kas tersebut dengan cara memberikan sumber-sumber dan penggunaannya. Maka dari itu, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Graciela Boristorus, saya Miranda Deborah Sinaga, saya Lambok Margarita Silaban, Saya Dera Agustina. kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai analisa sumber dan penggunaan kas. Stay tune guys! Laporan sumber dan penggunaan kas menggambarkan aliran atau gerakan kas, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi pada periode yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan laporan raba, khususnya yang penggunaannya atau penyusunannya menggunakan akrobasis. Hal ini karena laporan perubahan kas merupakan ringkasan transaksi keuangan yang berhubungan dengan kas tanpa memperhatikan hubungannya dengan pendapatan yang diperoleh maupun beban-beban yang terjadi. Nah, singkatnya, subjek perubahan kas merupakan sumber atau penggunaan kas, sedangkan subjek laporan laba merupakan penghasilan yang direalisir dan biaya yang terjadi tanpa memperhatikan penghasilan itu sudah diterima atau belum. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dan penggunaan kas. Kas merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya, di mana jika semakin besar kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kas sangat berperan penting dalam menentukan kelancaran dari kegiatan usaha perusahaan. Oleh karena itu, kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik, baik itu penerimanya maupun pengeluarannya. Sumber penerimaan kas pada dasarnya dapat berasal dari yang pertama, yaitu hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua, dari hasil penjualan atau emisi saham maupun penambahan modal oleh si pemilik perusahaan dalam bentuk kas. Yang ketiga, yaitu pengeluaran surat tanda bukti hutang, baik itu hutang jangka pendek seperti WSL maupun utang jangka panjang seperti utang hipotek maupun utang obligasi. Yang keempat, yaitu adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan penerimaan kas. Dan yang kelima, yaitu adanya penerimaan kas karena sewa maupun beban maupun bunga atau dividen dari investasinya, sumbangan atau hadiah, dan pembayaran kelebihan pajak dari periode-periode sebelumnya. Sedangkan penggunaan atau pengeluaran kas dapat disebabkan oleh transaksi-transaksi berikut ini. Yang pertama, adanya pembelian saham atau obligasi sebagai investasi untuk hutang jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Yang kedua, adanya penarikan saham yang beredar atau pengambilan kas perusahaan oleh si pemilik perusahaan. Yang ketiga, yaitu adanya pelunasan atau pembayaran angsuran untuk hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir, yaitu adanya pembelian barang dagangan secara tunai, adanya pembayaran biaya operasi seperti biaya upah atau gaji, pembelian supplies kantor, pembayaran sewa, bunga, dan premi asuransi, serta advertensi lainnya. Laporan sumber dan penggunaan kas atau yang sering kita sebut dengan laporan arus kas adalah sebuah laporan keuangan yang merangkum dari mana kas perusahaan berasal dan untuk apa kas tersebut digunakan dalam waktu
tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan menggunakan kas, serta untuk menilai likuidasi dan solvabilitas perusahaan. Beberapa sumber dan penggunaan kas: yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, dan yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Pengeterapannya dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, membandingkan perbedaan akun neraca antar periode, khususnya akun yang berpengaruh pada kas. Yang kedua, menentukan akun mana yang menyebabkan penambahan kas dan akun mana yang menyebabkan pengurangan kas. Yang ketiga, menyusun ringkasan pergerakan kas untuk melihat keseimbangan akhir kas. Nah, ini dilakukan agar manajemen bisa mengendalikan arus kas yang efektif. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas studi kasus dari PT Indirasari mengenai perbandingan neraca dari tahun 1977 dan 1978. Pada kas bisa kita lihat mengalami kenaikan 374.200. Pada piutang dagang mengalami kenaikan 288.600. Pada piutang wesel mengalami penurunan 250.000. Pada persediaan mengalami kenaikan 105.300. Pada persekut biaya mengalami kenaikan 9.000. Pada tanah tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada gedung mengalami kenaikan 400.000. Pada alat kantor mengalami kenaikan 150.000. Selanjutnya, pada cadangan penyusutan gedung mengalami kenaikan 35.500. Pada cadangan penyusutan alat kantor mengalami kenaikan 48.000. Pada hutang dagang mengalami penurunan 102.800. Pada hutang wesel mengalami penurunan 25.000. Pada hutang gaji mengalami kenaikan 131.500. Pada hutang obligasi mengalami penurunan 150.000. Pada modal saham mengalami kenaikan 600.000. Pada laba yang ditahan mengalami kenaikan 521.900. Nah, kita akan mengambil jumlah dari tahun 1977 dan 1978. Pada tahun 1977 dapatlah jumlah yaitu 5.826.900. Pada tahun 1978 dapatlah jumlah 6.926.000. Maka ini dikurangkan dan dapatlah hasilnya jumlah kenaikannya yaitu 1.099.100. Baiklah, dari data tadi dapat disimpulkan bahwa untuk yang aktiva yang mengalami penurunan akan menambahkan kas, sedangkan yang mengalami kenaikan akan mengurangi kas. Sementara untuk yang pasiva yang mengalami kenaikan akan menambahkan kas, sedangkan yang mengalami penurunan akan mengurangi kas. Baik, inilah laporan sumber dan penggunaan kas pada PT Indirasari periode yang berakhir 31 Desember 1978. Nah, hasil sumber kas dari yang pertama itu ada hasil operasi selama tahun 1978 itu ada laba bersih di 521.900, ditambah dengan penurunan piutang wesel sebesar 250.000, penurunan persekut biaya 9.000, kenaikan hutang gaji 131.500, depresiasi aktiva tetap itu ada 83.500. Nah, jumlahnya sekitar 474.000. Penjumlahan dari 521.900 ditambah 474.000 dapatlah 995.900. Hasil dari laporan sumber dan penggunaan kas adalah sebesar 995.900 dan dikurangkan dengan kenaikan piutang dagang sebesar 288.600, kenaikan persediaan sebesar 105.300, penurunan hutang dagang sebesar 102.800 dan penurunan hutang wesel sebesar 25.000. Semua dijumlahkan totalnya menjadi 521.700. Kemudian dikurangkan dengan 995.900, dapatlah hasilnya menjadi 474.200. Penjualan modal saham sebesar 600.000 dan hasil dari penjumlahannya yaitu Rp1.074.200. Nah, hasil dari
Laporan pertama yaitu sebesar 1.074.200. Untuk penggunaan kasnya yaitu ada pembelian gedung sebesar 400.000, pembelian alat kantor 150.000, dan pembayaran hutang obligasi sebesar 150.000. Hasil penjumlahannya yaitu sebesar 700.000. Nah, untuk kenaikan kasnya sebesar 374.200, hasil pengurangan dari 1.074.200 dikurang 700.000. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.